Baik, selamat pagi Pak. Saya atas nama Rinda Safilina Baswaja dengan NIM 2003030103 kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Pada pagi hari ini saya akan menayangkan video parodi untuk memenuhi tugas ke-12 teori sosiologi klasik. Selamat menyaksikan. Lu tahu kok yang tentang ini Auguste Comte tuh? Oh, yang tentang Auguste Comte tuh. Oh, beta tahu. Lu mau jelaskan sedikit ke lu? Kalau lu tahu, nah lu jelaskan sedikit ke beta, lu bisa mengerti ini. Oh, jadi Auguste Comte itu pertama tuh dia berasumsi seperti Marx, yang dia tuh berevolusi dalam budaya dan masyarakat modern yang belum mencapai tujuan akhir. Revolusi modern ini bisa direduksi menjadi akun peristiwa menjelang Juli tahun 1789 dan pecahnya resmi revolusi Prancis. Akarnya menurut bisa terjadi ditelusuri sebagai ke akhir aktivitas pertengahan dan jalannya revolusi yang panjang masih ditentukan oleh semua karyawan. Bahkan esai awalnya adalah yang disusun dengan maksud membangun penjelasan pertama yang memadai krisis modern yang panjang yang menunjukkan bahwa hal itu dapat diakhiri meskipun ada kontroversi dengan beberapa konsisten pemikiran Comte yang mengerjakan solusi. Tidak ada keraguan yang diajak dalam mengejutkan cara dia menyelesaikan program yang diaturnya sendiri. Dia tuh mendirikan sosiologi sebagai bagian dari proyek yang lebih besar. Itu yang dia pikirkan sosiologi sebagai ilmu dasar ilmiah yang refleksi filosofi dan politik yang bisa memberikan doktrin kekuatan politik baru. Pentingnya untuk visi Comte adalah gagasan bahwa tatanan sosial yang formal yang muncul dalam sistem penyeimbangan kelembagaan, tetapi secara struktur tuh dia tuh berbeda dari temporal perampasan nasional dari kekuasaan spiritual internasional yang merusak pengaruh kepentingan komersial atas kerajinan dan fungsi yang maskulin atas alasan yang kekuatan feminim cinta. Alasan kritis dan kebebasan juga telah menempaskan kepastian ilmiah dan juga etika. Tujuan dari analisis krisis yang berkepanjangan adalah untuk menemukan kunci dan pengetahuan antagonis dari semua krisis kaitannya dengan proposisi antara teologi dan sains. Karena itu dua tuh, dia tuh kekuatan yang mampu menekankan konteks substansi dan formasi sosial. Antara teologi dan sains. Karena itu dua tuh, dia tuh kekuatan yang mampu menekankan konteks substansi dan formasi sosial. Skema utopis atau tentang khayalan yang di dalamnya tuh yang biasa dilupakan oleh mereka. Kontribusi yang terletak pada kontrom antara lain adalah cemerlang intensitas ramah dan absurd yang memiliki kekuatan perlawanan karena sebagai Claude yang pernah berkata, dia yang tentu saja dikejar sebagai pendiri sosiologi yang artinya dia menciptakan kata yang memberikan isinya yang pertama yang disebut hukum dari 3 negara bagian. Sangat menarik untuk beralih ke ide Comte sendiri yang tentang membaca dan menulis model sapiensi karena mereka kaya dan radikal yang terutama idealis futurologis dalam periode kedua karyanya. Comte berpendapat bahwa sistem penulisan kita sendiri yang diturunkan dan tahap estetik yang tidak menjadi diganti dalam pemerintahan positif yang dengan bentuk baru tulisan aljabar yang menulis di luar angkasa bukan karena substansi material dan bisa dibayangkan sebagai teks hijau yang di atas tanah putih. Metode Comte yang mengusulkan untuk memulai pembangunan ilmu baru sosiologi dengan menggunakan cara ilmu yang bergantung pada ilmu sebelumnya sebagai kedua sumber dan kontrol. Karena biologi berada di bawah kimia dan bahkan matematika dengan cara tertentu. Sehingga sosiologi baru akan bergantung dengan cara yang sama tentang biologi dan yang belajar dari cara-cara yang dianut dan ilmu-ilmu yang tadi memantapkan diri. Untuk mencapai fondasi yang baru, disiplin sosiologi yang harus kompeten dan yang ilmu lain untuk mencapai. Fondasi yang baru dan disiplin sosiologi harus kompeten. Mereka yang logikanya, metode mereka dari menjadi kompeten dalam filosofi yang baru yang dipertimbangkan dalam hukum perkembangan,
mereka yang tidak dapat merata dalam struktur mereka yang berkaitan. Filsafat positif dengan demikian. Jika kita menyebutkan dalam pembentukan imajinasi ilmiah sebagai perkembangan logika teoritis ilmu, jelas bagi Comte ini hanya mungkin secara ketat sejauh mereka dikendalikan oleh batasan yang diberlakukan oleh dua seperti yang dihasilkan melalui observasi. Dengan demikian, fundamental aturnya adalah imajinasi yang berada di bawah pengamatan. Dalam latihan ini, Comte memulai prestasi metode utama observasi yang terbuka untuk ilmu. Jelas, metode ini bisa secara sederhana menerapkan salah satu rangkaian metode dari ilmu yang mapan. Kelahiran sosiologi sebagai disiplin dalam Matrix of the Science. Pengenalan ilmu statis sosiologi di kursus itu bagaimanapun juga dapat menjadi ketergantungan. Comte menguraikan pembahasan sebagai bagian dari individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Begitu membaca terlempar dari penyelidikan ilmu, freologi, dan saat ini yang paling dihargai sebagai proto-sains. Hal ini terus membuat persyaratan bahwa hal ini semuanya ketat. Comte persiapan sosiologi harus dimulai dengan aspek subjektif yang merupakan sengketa wilayah dan etimologis. Sejak pertengahan 1840-an, Comte memulai kritik otomatis yang sebelumnya posisi renungannya tidak cukup menandai dirinya sendiri dari sebuah mayor kelemahan modernitas yang pemberontakan akal melawan emosi yang memimpin untuk mengembangkan kelebihan dan alasan melawan hati. Jika emosinya penting, apa konsekuensi dari penghilangan dari miliknya yang disistematis? Apa konsekuensi dari terlalu banyak konsentrasi, peran intelek, dan hukum tiga negara? Dia membuatnya baru berhubungan di antara penting antara agama, cinta dan emosi, dan hubungan yang lebih umum tentang pentingnya perempuan dan sosialisasi evolusi. Ia melihat dimensi baru dari filsafat dan sosiologi terbuka. Dan perspektif baru dan langsung diambil dari pribadinya yang mengalami yang sekarang mulai diceritakan tulisannya. Jadi begitu, jadi harus mengerti itu.